Ini Nicola dok, umurnya 12 tahun. Ini bagus ini. Oke, bener. Lagu nilainya bagus anak ini Nicolo ini. Oke, rajin lapor orang tuanya. Oke, good. Iya, keluhannya Nicola seminggu ini dia lebih banyak ngoceh dan suka menirukan iklan. Sekarang agak malas membaca dan menulis. Kalau ditegur, misalnya untuk melakukan steamingnya tadi bisa berhenti, tapi habis itu diulang lagi. Kalau diajak komunikasi dengan orang yang tidak dikenal, dia cenderung apatis dok. Jadi dia kayak tidak menghiraukan orang lain. Tapi kalau sama mamanya atau sama keluarganya, katanya komunikasinya cukup baik dok. Dia bisa menjawab atau kalau dipanggil dia bisa menjawab, merespon. Oke. Untuk perkembangannya sekarang Nicolo itu mulai tertarik sama permainan anak TK seperti main puzzle di HP. Dia juga sudah bisa bantu pekerjaan rumah. Sudah bisa cari nada di note di keyboard dan dia sudah bisa mengungkapkan keinginannya. Sempat kemarin satu kali datang terapi online. Sebelumnya itu Nicola tidak pernah sama sekali offline. Nicola sama sekali tidak pernah minta sesuatu. Terus pas pertama kali datang dia tiba-tiba minta bantal, minta mainan. Jadi dia sudah mau mengutarakan apa yang dia inginkan. Sebelumnya sama sekali tidak. Oke, good. Terus untuk suplemennya dok, Symbionya itu 2 pagi 2 malam, Nutracare 2-3 tiap makan, Stratnya itu 1 pagi 1 siang, Kalaksa 2 kali sehari, dan Prof D-nya 4 kali 1. Esonya juga diberikan setiap habis mandi dok. Oke. Mau kamu apain si Nicolo? Nicola ini si dokter kemarin juga sudah sempat kayaknya sekali deh buka blok otak dok. Sama untuk sosialisasinya mungkin bisa ditambahkan lagi untuk oksitosinnya dokter. Nanti kami cek lagi. Butuh atau tidak. Ini perlu bantuan itu loh Neng. Perlu bantuan terapi non biomedis untuk perilaku. Anaknya harus mulai diajarin caranya berperilaku. Itu bukan, kita nggak bisa kan waktu kita pendek. Jadi kita akan minta orang tuanya, anak ini mulai didapatkan terapi apa lah untuk ngajarin anak ini untuk berperilaku. Takutnya anak ini udah ngeh ya, udah tahu ya, terus dia bisa membuli kita. Kayak tadi kan kalau sama orang tua mau, orang lain nggak mau, terus sama ini dia menentukan sikapnya sendiri. Nah, ini kita butuh bantuan orang lain. Ya, bantuan orang lain untuk mengajari dia. Ya, ini saran saya dibantu juga dengan terapi non biomedis di perilaku. Terus dari sisimu tadi selain sosialisasi kamu kasih oksitosin, dopamin. Sama ini dokter mungkin untuk yang disbiosisnya dokter. Disbiosisnya ketemu apa? Yang suka itu sih dokter, kadang juga suka terketawa-ketawa juga dokter. Jadi kamu curiga disbiosis, iya, nanti dokter. kamu coba cek apakah dari parasit, ya cacing, apakah dari jamur, bakteri, atau virus. Sudah pernah belum diterapi via virus yang punya kita itu? Autism Kit. Yang virus. Tapi untuk yang kategori fungi, ada tuh dokter yang fungi tuh kayaknya belum ya. Iya, fungi. Oke. Iya. Autism Kit belum pernah. Oh ya, autism Kitnya juga belum pernah dokter. Belum pernah ya. Coba kamu cek masalah itu, masalah virus ya. Kalau kamu curiga ini disbiosis, hati-hati virus. Ya, karena memang virus ini nggak kita tangani awal-awal. Jadi hati-hati virus. Barangkali setelah kamu terapi virus, ini masalahnya selesai. Baik, dokter. Oke. Ada lagi tentang Nicolo? Sama ini sih dokter, cek berkala lagi untuk brandnya. Apakah dia ada alergi makanan atau sama hormonalnya juga, dokter. Oke, good. Iya, So far so good lah ya. So far so good. Pelan tapi pasti. Kalau kamu cek di bahasa yang tinggal 3 itu yang mana? Karena ini 3-nya stuck nih. Kita lihat mulai bulan Juni sampai bulan November angkanya 3 terus aptek bahasa. Coba nanti kamu cek yang stuck itu di mana? Oh iya dokter. Stuck ya, berkembang bahasanya yang mana? Oke. Cukup sih dokter untuk Nicola. Oke. Lanjut. Ini dia Damian.
Oke. Terus selanjutnya Damian, Dok, umur 12 tahun. Keluhannya Damian terakhir itu agak sedikit aktif dan ada sekali dia marah besar sampai durasinya itu cukup lama. Damian juga ini masih mood swing, Dok. Kalau dia marah, sekarang suka menarik rambut, menggigit, atau dia melempar barang. Steaming sama gemes-gemesnya itu muncul kalau di saat dia marah dan cemas. Perilakunya ini masih naik turun, Dok. Kadang good, kadang tiba-tiba dia emosi lagi. Fokusnya timbul tenggelam, dan sekarang tuh suka membuang-buang benda kecil di wastafel. Oke. Untuk perkembangannya Damian, sekarang Damian sudah mau bantu mamanya untuk pekerjaan rumah seperti mengepel. Terus kalau ditanya, Damian lagi apa? Dia sudah bisa bilang lagi ngepel. Selama dia tahu benda dan kegiatannya itu apa. Oke. Damian juga sekarang sudah lebih aware sama lingkungan. Sekarang juga sudah lebih peduli sama adik-adiknya. Untuk kegiatan pun dia juga sudah mau ikut dengan orang. Dan pemahamannya sekarang meningkat dan sudah mulai konsisten, Dok. Oke. Untuk suplemennya, Damian ini Sinbio 2x2, Nutracare 3 saat makan, Aksanya 2x1, Biostratnya 2x2, dan Prof D-nya itu 4x1. Oke. Menurut kamu, dari analisa tensor masalahnya apa? Kalau untuk ini sih dokter, emosinya masih ada alergi makanan sama brain heavy metalnya, dokter. Kalau alergi makanan, apakah perlu kita informasikan ke orang tuanya, dicoba Nutracare enzimnya ditambah? Atau kalau alergi makannya karena food aditif, perasa, dan lain-lainnya, berarti nggak mempan si Aksa. Coba kamu cek dengan analisa tensor, apakah alergi makanannya itu bisa kita kendalikan dengan menambahkan dosis enzim. Ya, karena ini memang dari keluarnya, ini tipikal dari brain alergi makanan. Ini brain alergi makanan. Dan memang ada tanda-tanda disbiosis itu. Dari gejalanya disbiosis sama alergi makanan. Aku curiga suplementasinya kurang. Ya, curiga suplementasinya kurang. Coba nanti kalian cek ya suplementasinya sudah cukup atau belum. Oh iya dokter. Oke, terus apa lagi yang mau kalian kerjakan untuk Damian? Kalau untuk terapi buka blok otak sih saya rasa masih belum sih dokter karena masih emosinya turun. Iya, masih naik turun emosinya. Ya janganlah. Ya walaupun angka perilakunya ya dari manusia itu 10, tapi kan ini dilakukan sebulan sekali, belum mencerminkan sesungguhnya. Jadi kalian lebih cocok lah kalau memang menurut analisa tensor, menurut klinisnya juga belum memungkinkan, ya jangan dipaksakan ya daripada tambah error. Good, kerjaan kalian bagus. Atau bisa juga mungkin ditambahkan dengan pemberian ESO dan terapi non biomedisnya dokter. Boleh, boleh karena anak udah 12 tahun boleh ya. Iya dokter. Saya rasa memang ESO dia perlu ya, dia belum dikasih ESO sama sekali ini ya, nggak ada pakai ESO, boleh lah. Kasih ESO. Kadang-kadang kalau kalian curiga ini masalah alergi, ya. Dan tadi kalian curiga nih inflamasinya alergi, kalian cek apakah epinefrinnya atau norepinefrinnya dia tinggi. Epinefrin atau norepinefrinnya tinggi. Kalau norepinefrin tinggi, kemudian kalian juga cek testosteronnya tinggi, turunin dulu. Ya karena itu yang menyebabkan otaknya nanti error. Ya. Epinefrin. Iya dokter. Ada frekuensi sih. Mungkin kalau ESO-nya ini ada frekuensi yang bisa diberikan dokter? Yang khusus? Ya paling GSM, ya kamu kasih GSM sama yang biasa itu. Ya. Untuk kaumnya GSM, kamu kasih GSM, kamu kasih yang untuk menurunkan testosteron. Ya. Kita kasih itu dulu aja. Anak ada gangguan tidur enggak? Gangguan tidur enggak ada sih dokter. Ya, kan berarti nggak usah kita tambahkan yang lain. Jadi, baik dokter. Cukup. Iya dokter, cukup sih dokter. Ya oke, lanjut. Ini selanjutnya Farid, dok, umur 7 tahun. Oke. Keluhannya itu masih ada steaming, ketawa-ketawa dan flapping, tapi sudah dibandingkan yang dulu tuh sudah jauh berkurang.
obsesi tapi dengan nilainya jelek banget loh, Neng. Jadi kalau dia ngomong terapi sama kita Mei ya, 26 bulan Mei 1974, ini laporannya November ya 2711 itu nilainya 72 loh, Neng. Ini anak ini kok iya, naik. Uang katanya gak kalau ini gimana ini ceritanya ini. Ya coba dilihat nih kalau dari hasil AT-nya ya Mei 74 ya total. Terus November paling bawah 72. Ini berarti terapi kita gagal ini. Kenapa gagal kayak gini nih? Coba nanti dipikirin ya. Oke, kita fokus di laporan kamu dulu karena tadi mataku lihatnya enggak enak dulu kok. AT-nya jebol ini kenapa ini? Ayo lanjutin dulu. Ya, jadi Farid ini juga kemarin tuh sempat terobsesi sekali dengan lubang, tapi sekarang sudah mulai berkurang pemahamannya. Ini maksudmu sangat... anak yang itu yang suka masuk-masukkan mainan ke lubang-lubang iya, apa? Gol masuk situ. Sebentar. Ini yang itu ya, orang dari mana itu? Sebentar, aku jadi ingat sebentar teman-teman. Aku tahu ibunya ini. Ibunya yang itu toh, yang kemarin hamil itu toh. Bukan, ya, yang sering ketemu aku. Yang dokter. Miftahul ya, Bu Miftahul ya, Miftahul Jannah atau siapa itu kan? Iya, betul dokter. Oke. Aku tahu sekarang masalahnya ini kenapa naik turun. Oke, sekarang balik lagi ke cerita tadi. Oke. Iya, terus yang sampai sekarang yang masih jadi PR sekali itu dari segi pemahamannya, Dok, masih sangat kurang. Jadi Farid ini masih hanya sekedar menghafal. Oke, sebentar ya. Sebentar, kamu sambil cerita boleh, aku sambil lihat di sini, aku sambil lihat praktek. Oke. Iya, perilakunya memang naik turun, tapi sebenarnya perilakunya itu sudah jauh ya dari 24 walaupun angkanya sama-sama 70, perilakunya itu sekarang tinggal 8. Berarti ini sudah jauh lebih tenang, makanya orang tuanya mengeluh pemahaman. Oke. Iya, dokter, betul. Nah, kalau dia ngomong pemahaman, kalau kita lihat satu-satu yang ngomong bahasa itu meningkat dari 13 naik jadi 16. Oke, naik 3. Tapi sosialisasinya dia mundurnya banyak nih. Dari 19 ke 23. Ini anak yang menarik diri nih. Oke. Sensorinya lebih parah lagi 25. Oke. So, problem kita adalah yang lebih banyak itu sebetulnya di sensori. Karena asalnya 18, sekarang jadi 25. Oke, sekarang balik ke ceritamu tadi. Menurut ibunya pemahamannya yang belum, terus masih menghafal. Apa gini? Cuman itu doang. Jadi kalau misalnya ini dokter sama apa? Kalau mana sih? Saya masih sekedar menghafal. Terus kalau misalnya bicara itu kayak misalnya mamanya sedang bicara sama orang, dia selalu bilang garuk. Gitu, tiba-tiba nyeletuk minta digaruk. Tiba-tiba nyeletuk minta digaruk. Terus kalau misalnya dari cerita mamanya dokter, kalau misalnya ada makanan yang terbuka tidak tertutup, dia langsung bilang tutup makanannya, nanti ada kucing gitu dokter. Jadi itu dia selalu bicara apa yang orang lain akan katakan gitu loh dokter. Jadi kata-kata mamanya yang mungkin dia dengar sebelumnya itu dia gunakan lagi. Jadi dia sekedar menjiplak lah dok untuk kata-kata, bukan dari kata-katanya sendiri. Mungkin kan dia sering dengar mamanya bilang kayak gitu, pas dia lihat makanan terbuka, dia langsung spontan mengucapkan kayak gitu dok. Oke. Terus dan ini dokter kalau menyebut huruf itu pasti ada huruf M-nya di belakang. Misalnya huruf A jadi am, B, bem, C, harus pasti ada M-nya di belakang gitu dokter. Dan kalau kata mamanya juga katanya kalau ada makanan baru masih sangat sensitif dokter, biasa langsung ketawa-ketawa. Oke. Untuk perkembangannya sendiri sudah bisa duduk tenang, sudah tidak lari keluar rumah kalau lihat pintu terbuka. Dulu itu kalau misalnya ada pintu terbuka sedikit langsung keluar. Terus sekarang itu sudah tidak pernah merebut makanan. Biasanya kalau ada orang pegang makanan langsung direbut. Terus jika bocor makanan tapi perilakunya tidak seheboh saat sebelum BIKOM dokter. Untuk suplemennya Sindio Inprint itu 2 pagi 1 malam. Terakhirnya itu 2-3 kapsul sebelum makan atau ngemil. Aksa itu 1
per hari, istirahat 2 pagi, 2 malam, Prof D-nya itu 2 kali 1, dokter. Untuk ini sih dokter, tadi saya sudah cek. Hari ini tuh dia terapi brain inflamasi neurotransmitter, dokter. Dan saya juga cek masih ada alergi makanannya. Dan saya sarankan untuk membawa makanan yang dia makan sehari-hari. Terus ini ada 2 kunci loh, Neng. 2 kunci. Aku yang kepingin tahu ya. Nah, ini cuma dari sisi saya ya. Kalau dari sisi makanan oke lah. Kalian udah kerjakan oke. Aku cuma lagi kepikir. Kenapa aku motong kalian barusan. Kalau kita ngomong sensori tadi, sebetulnya anak ini sudah bisa dilakukan untuk sesekali. Ya. Sesekali itu kamu seling kalau memang dia membutuhkan terapi ya. Dan nggak membutuhkan terapi alergi makanan. Coba kamu terapi buka blok di cortex cerebri, tempatnya somatosensorik di cerebral. Kamu buka di situ. Karena aku pingin balikin yang sensorinya dia ini loh. Karena sensorinya dia ini kok kelihatannya mundur ya. Dari 18 ke 25. Jadi aku kepingin ini tak cegat dulu. Jangan parah sensorinya. Coba nanti kalian cek ya. Jadi kalau alergi makanan apa-apa, oke lah, aku sudah setuju, tidak ada masalah. Cuman aku minta tolong dicek, ini di masalah sensori yang di cortex cerebri. Tolong dicek. Ya, apakah membutuhkan terapi enggak? Kalau memang perlu, sesekali kamu lakukan terapinya, kamu buka blok, biar enggak makin mundur. Ya, ini si sensorinya dia.